Hai adik-adik semua. Nah, pada video pembelajaran matematika kali ini, kita akan belajar tentang materi bentuk aljabar dengan subtema mengenal bentuk aljabar. Tujuan pembelajaran pada materi ini ada dua. Yang pertama, diberikan suatu bentuk aljabar, peserta didik dapat menyebutkan unsur-unsur bentuk aljabar tersebut dengan benar. Yang kedua, diberikan masalah nyata mengenai bentuk aljabar, peserta didik dapat membuat model matematika yang berkaitan dengan bentuk aljabar dengan tepat. Sekarang, ayo kita mengingat kembali materi yang pernah kita pelajari sebelumnya, yaitu mengenai macam-macam bilangan. Nah, masih ingatkah kalian apa sajakah bilangan yang termasuk bilangan bulat? Coba sebutkan. Lalu, bagaimana dengan bilangan asli? Apa sajakah yang termasuk dalam bilangan asli? Ya, apa yang kalian sebutkan tadi semuanya sudah benar. Bilangan bulat dan bilangan asli ini termasuk ke dalam macam-macam bilangan. Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari seluruh bilangan, baik itu negatif, 0, dan positif. Contohnya di sini ada negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Lalu, yang kedua ada bilangan asli. Nah, bilangan asli ini adalah bilangan bulat positif yang bukan 0. Nah, contohnya di sini ada 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ketiga adalah bilangan cacah. Bilangan cacah ini merupakan bilangan bulat positif yang digabung dengan 0. Artinya bilangan cacah ini dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Dan lain-lain, masih banyak lagi macam-macam bilangan lainnya. Nah, macam-macam bilangan ini akan kalian pakai untuk materi kita pada hari ini mengenai bentuk aljabar. Jadi kalian harus mengingatnya ya. Tahukah kalian siapakah tokoh ini? Ya, beliau adalah Abu Abdullah Muhammad ibnu Musa al-Khawarizmi. Beliau adalah penemu aljabar. Nah, bentuk aljabar dapat dimanfaatkan untuk menyederhanakan penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa? Karena dalam aljabar kita menggunakan simbol, yang mana simbol ini berupa huruf. Nah, untuk mempresentasikan benda secara umum sebagai sarana penyederhanaan dan alat bantu memecahkan masalah. Nah, di sini ada contohnya. Jika satu buah boneka disimbolkan dengan B, maka 3 buah boneka cukup ditulis dengan 3B saja. Nah, inilah manfaat kita mempelajari bentuk aljabar pada materi sekarang ini. Sekarang kita masuk pada pengertian bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar ini adalah suatu bentuk matematika yang penyajiannya memuat suatu huruf atau bentuk simbol lainnya yang mewakili bilangan yang belum diketahui nilai atau besarnya. Contoh pertama, ada 2 kotak yang berisi jeruk dan ditambah dengan 5 jeruk yang sudah diketahui. Nah, di sini kita masih belum mengetahui ada berapa banyak jeruk yang ada di dalam kotak. Maka, jika kita menuliskannya dalam bentuk aljabar, 2 kotak ini dilambangkan dengan 2X, yang mana 2 ini artinya banyaknya kotak, dan X ini adalah banyaknya buah jeruk yang ada di dalam kotak yang mana kita belum mengetahuinya. Lalu ditambah dengan 5 banyaknya jeruk yang sudah kita ketahui. Berikutnya kita akan belajar unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, unsur-unsur bentuk aljabar ini ada 4. Yang pertama ada suku, yang kedua ada variabel, yang ketiga ada koefisien, dan yang keempat ada konstanta. Nah, untuk memahami bagaimana suku, variabel, koefisien, dan konstanta ini, langsung saja kita bahas dengan menjawab soal berikut ini.
Nah, ini ada contoh bentuk aljabar yaitu 2x tambah 5. Di sini kita akan menentukan suku, variabel, koefisien, dan konstanta dari bentuk aljabar ini. Nah, yang pertama kita tentukan dulu sukunya. Nah, suku ini adalah bagian dari aljabar yang dipisah dengan tanda positif atau tanda negatif. Pada bentuk aljabar ini sukunya adalah 2x dan 5. Unsur yang kedua adalah variabel. Nah, variabel ini adalah lambang atau pengganti bilangan yang belum diketahui nilainya. Biasanya variabel ini kita lambangkan dengan huruf. Nah, pada bentuk aljabar ini variabelnya adalah x. Lalu unsur yang ketiga adalah koefisien. Nah, koefisien adalah angka yang ada di depan atau di sebelah kirinya variabel. Nah, di sebelah kirinya variabel yaitu 2. Jadi, koefisien pada bentuk aljabar ini adalah 2. Unsur yang terakhir adalah konstanta. Konstanta adalah lambang yang menyatakan bilangan tertentu yang tepat. Nah, artinya tidak berubah-ubah lagi ya. Konstanta pada bentuk aljabar ini adalah 5. Nah, ini ada bentuk aljabar yang kedua. Kita akan menentukan unsur-unsurnya, yaitu suku, variabel, koefisien, dan konstanta. Yang pertama, kita tentukan sukunya. Nah, suku tadi kan adalah bagian dari aljabar yang dipisah dengan tanda positif atau negatif. Maka suku dari bentuk aljabar ini adalah negatif 3, A pangkat 3, B pangkat 2. Ada 3A pangkat 2, negatif 5, B pangkat 5, 5A, B pangkat 2, dan negatif 3. Lalu unsur yang kedua adalah variabel. Nah, variabel ini dilambangkan dengan huruf pada bentuk aljabar. Maka variabelnya ada A pangkat 3, B pangkat 2, ada A pangkat 2, ada B pangkat 5, ada AB pangkat 2. Lalu unsur yang ketiga adalah koefisien. Nah, koefisien ini adalah angka yang ada di depan variabel. Nah, jadi di depan variabel ini ada negatif 3, lalu ada 3, ada 5, dan ada negatif 5. Nah, yang terakhir adalah konstantanya. Nah, konstanta dari bentuk aljabar ini adalah negatif 3. Nah, semoga kalian paham dengan untuk menentukan unsur-unsur dari bentuk aljabar ini. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat model matematika bentuk aljabar dari soal cerita. Nah, seperti contoh ini, untuk keperluan nonbar atau nonton bareng Liga Sepak Bola nanti malam, Bu Yuni telah menyiapkan 2 kg kopi. Pada sore hari, ada tetangga yang datang ke rumah Bu Yuni dan menyumbang 3 kardus kopi yang isi setiap kardusnya sama banyak. Sajikan bentuk aljabar dari jumlah kopi yang ada di rumah Bu Yuni. Nah, untuk kita membuat bentuk aljabarnya, kita misalkan dulu A ini adalah berat kopi dalam 1 kardus. Nah, karena tadi ada 3 kardus yang diberikan tetangganya, maka ini kita lambangkan dengan 3A. Yang mana 3 ini adalah kardus dan A ini adalah berat kopi dalam 1 kardus, yang mana kita belum tahu berapa berat yang ada. Jadi kita misalkan dengan A. Lalu karena tadi di rumah Bu Yuni sudah ada 2 kg, maka kita jumlahkan dengan 2 kg kopi. Nah, maka bentuk aljabar dari soal cerita ini adalah 3A tambah 2. Demikian tadi video pembelajaran materi bentuk aljabar. Semoga kalian dapat memahami materi ini dengan baik ya. Nah, sampai jumpa pada video pembelajaran matematika berikutnya. Sekian dan terima kasih.